Di tengah hiruk-pikuk Malioboro yang ramai dengan turis dan pedagang kaki lima, sebuah pertemuan tak terduga terjadi antara seorang wanita Jerman dan seorang supir truk lokal yang sederhana. Tapi siapa sangka, dari pertemuan ini, sebuah kisah cinta yang tak terduga akan tumbuh dan membawa mereka pada takdir yang tak bisa mereka hindari. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Hari itu, cuaca di Yogyakarta begitu cerah. Seperti biasa, jalanan Malioboro dipenuhi dengan turis asing yang sedang berburu oleh-oleh, dan pedagang yang sibuk menawarkan barang dagangannya. Di antara keramaian itu, tampak seorang wanita asing berkulit putih, mengenakan kaos santai dengan kamera di lehernya, sedang menatap toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan. Wanita itu bernama Ingrid, seorang wisatawan asal Jerman yang memutuskan untuk menghabiskan liburannya di Indonesia. Menyusuri Malioboro, ia terpesona dengan budaya dan keramah tamahan orang-orang di sana. Meski telah berkeliling di banyak tempat di dunia, Jogja memiliki sesuatu yang berbeda di hati Ingrid. Saat berjalan menyusuri trotoar, matanya tertuju pada sebuah truk besar yang sedang parkir di pinggir jalan. Tidak ada yang luar biasa dengan truk tersebut, kecuali satu hal. Di samping truk itu, seorang pria dengan pakaian sederhana sedang sibuk membersihkan bagian belakang truk. Pria itu bernama Arif, seorang supir truk yang bekerja keras mengantar barang ke berbagai tempat di Jogja. Ingrid tertarik untuk melihat lebih dekat. Arif yang menyadari ada seseorang yang mengamatinya, kemudian tersenyum ramah dan menyapa. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" ujar Arif dengan aksen Jawa yang kental. Ingrid terkejut dengan sapaan itu, namun ia merasa nyaman dengan senyum hangat Arif. "Oh, tidak. Saya hanya penasaran dengan truk ini. Saya suka dengan kendaraan besar seperti ini," jawab Ingrid, mencoba berbicara dalam bahasa Inggris yang sedikit terbata-bata. "Ah, truk ini memang sudah menemani saya bertahun-tahun. Banyak cerita yang terukir di sini," jawab Arif, sambil mengelap permukaan truk dengan kain lap. Ingrid tertawa, merasa nyaman dengan percakapan yang ringan ini. Tak disangka, dalam waktu singkat mereka pun terlibat percakapan yang lebih dalam. Arif bercerita tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya sebagai supir truk di Jogja. Ingrid, yang baru pertama kali datang ke Indonesia, merasa sangat tertarik dengan kisah Arif, terutama tentang bagaimana ia bisa tetap menjalani kehidupan sederhana namun penuh semangat. Percakapan mereka berlangsung semakin hangat, dan Ingrid merasa ada ikatan yang mulai terbentuk meskipun baru bertemu. Ia terkesan dengan kesederhanaan dan keramahan Arif. "Saya pikir saya akan senang berkeliling lebih banyak di kota ini. Mungkin Anda bisa merekomendasikan beberapa tempat menarik?" tanya Ingrid. Arif tersenyum. "Tentu, saya bisa mengantar Anda berkeliling jika Anda mau. Saya sering mengantar turis, dan saya tahu banyak tempat yang tak terlalu ramai, tapi indah." Ingrid merasa senang dengan tawaran itu, walaupun ia sedikit ragu. Namun, ada sesuatu dalam diri Arif yang membuatnya merasa aman dan nyaman. "Baiklah, saya terima tawaran Anda, Arif," jawab Ingrid dengan senyum yang penuh rasa terima kasih. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya, dan Ingrid tak sabar untuk melihat sisi lain dari Jogja bersama Arif. Pertemuan yang tak direncanakan itu menjadi awal sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Cinta yang dimulai dari pertemuan tak terduga, di tengah keramaian Malioboro, akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Ingrid dan Arif bertemu di tempat yang sama di mana mereka pertama kali bertemu, di depan truk besar Arif yang terparkir di pinggir jalan Malioboro. Ingrid sudah menunggu dengan semangat, mengenakan pakaian santai namun nyaman, siap untuk menjelajah lebih jauh lagi. Arif sudah siap dengan truknya, tampak lebih rapi dan terawat daripada sebelumnya. Dia tersenyum lebar saat melihat Ingrid datang. "Selamat pagi, Ingrid. Siap untuk berkeliling?" tanyanya. "Semangat." Ingrid mengangguk dengan senyum yang menular, dan mereka berdua mulai perjalanan mereka mengelilingi Jogja. Arif membawa Ingrid ke tempat-tempat yang tidak banyak dikunjungi turis, yang justru menjadi daya tarik tersendiri. Mereka mengunjungi Candi Prambanan, menikmati keindahan bangunan yang memukau dan penuh sejarah. Ingrid terpesona dengan keindahan arsitektur candi yang begitu megah dan sekaligus penuh makna. "Candi ini benar-benar luar biasa, Arif. Tidak pernah saya bayangkan ada tempat seindah ini di sini," kata Ingrid,
matanya bersinar. Setelah itu, Arif mengajak Ingrid ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan yang menyajikan masakan tradisional. Warung itu terlihat sederhana, namun rasanya luar biasa. Ingrid merasa senang bisa mencoba makanan khas yang begitu lezat. Rasanya enak sekali. Saya tidak tahu ada makanan seperti ini di sini, ujar Ingrid dengan penuh rasa kagum. Arif hanya tersenyum sambil menikmati hidangannya. Hari itu terasa begitu sempurna bagi Ingrid. Setiap tempat yang mereka kunjungi seakan menyimpan cerita dan keindahan yang berbeda. Di sisi lain, Arif merasa senang bisa berbagi tempat-tempat favoritnya dengan Ingrid. Ada perasaan hangat yang tumbuh setiap kali mereka berbicara. Ingrid mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan antara seorang wisatawan dan seorang supir truk. Ada koneksi yang lebih dalam, yang mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Mereka melanjutkan perjalanan ke pantai Parangtritis, tempat yang terkenal dengan ombak besar dan pasir putih yang indah. Ingrid duduk di tepi pantai, menikmati angin sepau-sepau yang menyegarkan, sementara Arif berjalan di sampingnya. Mereka berbicara lebih banyak tentang hidup mereka masing-masing. Ingrid bercerita tentang kehidupannya di Jerman, tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan besar, dan bagaimana ia selalu merindukan petualangan di luar negeri. Arif pun berbagi kisah tentang kehidupan sehari-harinya yang sederhana, namun penuh dengan arti. Arif, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Ini seperti momen yang saya impikan selama ini, kata Ingrid, tatapannya penuh arti. Arif menoleh ke Ingrid dan tersenyum. Saya juga senang bisa menghabiskan waktu denganmu, Ingrid. Jogja ini memang tempat yang indah, tapi yang membuatnya lebih istimewa adalah orang-orang yang kita temui di sini. Kata-kata Arif membuat Ingrid tersenyum. Ia merasa bahwa Arif lebih dari sekadar supir truk biasa. Ada sesuatu dalam diri Arif yang membuat Ingrid merasa nyaman dan dihargai. Dalam setiap percakapan mereka, Ingrid merasakan adanya ikatan yang semakin kuat. Saat matahari mulai terbenam, Ingrid dan Arif duduk di pasir, menikmati pemandangan langit yang berubah warna menjadi oranye keemasan. Disitulah mereka berbicara lebih dalam, mengungkapkan perasaan mereka yang mulai tumbuh satu sama lain, meskipun mereka belum saling mengatakannya. Arif, saya rasa saya mulai merasa ada yang spesial tentang kita, kata Ingrid dengan hati-hati. Arif menatapnya dengan lembut, lalu berkata, saya juga merasa begitu, Ingrid. Mungkin ini aneh, tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman biasa antara kita. Saat itu, mereka berdua hanya duduk dalam keheningan, menikmati momen itu, tanpa perlu mengatakan lebih banyak. Dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Cinta yang tumbuh dari sebuah pertemuan tak terduga di tengah keramaian Malioboro kini, mulai berkembang menjadi kisah yang tak bisa mereka hindari. Hari demi hari, Ingrid dan Arif semakin dekat satu sama lain. Liburan Ingrid yang semula hanya direncanakan untuk beberapa minggu, kini terasa semakin singkat. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin mengikat mereka dalam sebuah kisah yang tak bisa diprediksi. Suatu pagi, Ingrid duduk di teras hotelnya, memandangi jalan Malioboro yang mulai ramai. Ia merasa bingung. Ada perasaan yang lebih dari sekadar suka terhadap Arif. Namun ia juga sadar bahwa ia harus segera kembali ke Jerman, kembali pada hidupnya yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Tak lama setelah itu, Arif menelponnya, mengajaknya untuk berjumpa. Ingrid, ada tempat yang ingin saya tunjukkan kepada kamu. Temui saya di tempat biasa, ya? Ujarnya dengan suara yang penuh semangat. Ingrid pun segera menuju tempat yang sudah mereka janjikan, di depan truk Arif. Arif sudah menunggunya dengan senyuman lebar, mengenakan pakaian kasual, dengan tatapan penuh makna. Hari ini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang spesial. Tempat ini adalah tempat yang sangat saya sukai, dan saya ingin kamu melihatnya, kata Arif. Ingrid mengangguk, penasaran dengan tempat yang akan ditunjukkan Arif. Mereka naik ke dalam truk, dan Arif mengarahkan truknya menuju kawasan yang jauh dari keramaian. Setelah beberapa saat berkendara, mereka tiba di sebuah taman yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rimbun. Di tengah taman itu, terdapat sebuah danau kecil yang sangat tenang. Permukaannya yang mulus mencerminkan langit biru yang cerah. Tempat ini sangat tenang, kan? Kata Arif. Saya suka datang ke sini saat saya merasa butuh ketenangan. Di sini, saya bisa merenung dan berpikir tentang hidup. Ingrid terdiam, menatap danau yang damai.
Ini tempat yang indah. Arif, saya merasa sangat tenang di sini, jawab Ingrid, sambil duduk di pinggir danau. Mereka berbicara dengan santai, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing, dan mulai berbicara tentang masa depan. Arif, Ingrid memulai, saya merasa ada sesuatu yang sangat kuat antara kita. Tapi, saya tahu saya harus kembali ke Jerman, ke hidup saya yang sudah saya rencanakan. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini, apalagi dengan jarak yang jauh. Arif menatap Ingrid, dan matanya penuh dengan ketulusan. Saya tahu kamu akan kembali ke Jerman, Ingrid. Saya juga tahu itu tidak mudah. Tapi, Arif terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Saya percaya kita bisa menghadapinya. Cinta tidak mengenal jarak. Jika kita benar-benar saling mencintai, kita akan menemukan cara untuk terus bersama. Kata-kata Arif menyentuh hati Ingrid. Ia merasa terharu, karena meskipun hanya beberapa minggu yang mereka habiskan bersama, Arif sudah bisa memahami perasaannya dengan begitu dalam. Tapi bagaimana caranya? Ingrid bertanya dengan ragu. Saya akan kembali ke Jerman dan hidup di sana. Kamu di sini, di Jogja. Apakah kita bisa menjalani hubungan ini dengan jarak yang begitu jauh? Arif tersenyum dengan penuh keyakinan. Saya percaya kita bisa, Ingrid. Mungkin kita harus memulai dari sini, dari Jogja. Tetapi kalau kita saling berusaha, tidak ada yang mustahil. Saya siap menunggu kamu, dan saya akan berusaha keras agar kita bisa bersama. Kita bisa merencanakan masa depan bersama, walaupun itu memerlukan waktu. Ingrid terdiam, memandang Arif dengan penuh rasa terima kasih. Ada kekuatan dalam kata-kata Arif yang membuat hatinya lebih tenang. Walaupun perasaan itu begitu kuat, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan diri. Namun, ada benih-benih harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Ingrid mengangguk, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Baiklah, Arif. Kita akan coba. Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Arif tersenyum lebar. Saya akan menunggu. Saya yakin ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Malam itu, setelah berjam-jam berbincang dan menghabiskan waktu bersama, Ingrid kembali ke hotelnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa bingung dan takut. Namun ada perasaan bahagia yang menghangatkan hatinya. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Arif bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa mereka bertemu di tengah keramaian Malioboro, dan ada alasan mengapa mereka merasa terhubung begitu dalam. Namun, waktu terus berjalan. Ingrid harus segera kembali ke Jerman, sementara Arif akan tetap di Jogja, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan harapan. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan menguji cinta mereka. Tetapi satu hal yang pasti, mereka sudah memutuskan untuk berusaha. Waktu berlalu begitu cepat. Ingrid telah kembali ke Jerman, namun komunikasi antara dirinya dan Arif tetap terjalin erat. Setiap malam, mereka berbicara melalui video call, menceritakan keseharian masing-masing, berbagi tawa, dan kadang berdebat tentang hal-hal kecil yang kadang terasa lucu. Meskipun ribuan kilometer memisahkan mereka, hati mereka tetap saling terhubung. Namun, kehidupan tidak selalu mudah. Ingrid mulai merasakan beban berat dari hubungan jarak jauh ini. Kesibukan pekerjaan di Jerman menuntut lebih banyak perhatian, sementara waktu luangnya terbatas. Arif, di sisi lain, tetap menjalani rutinitasnya sebagai supir truk, mengantar barang dari satu tempat ke tempat lainnya di sekitar Jogja. Meski demikian, ia selalu berusaha menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Ingrid. Tapi, semakin lama, semakin banyak tantangan yang mereka hadapi. Ingrid merasa kesepian di Jerman, dan Arif merasakan jarak yang semakin jauh. Keduanya merindukan kebersamaan yang dulu mereka miliki. Ingrid ingin sekali kembali ke Jogja, namun pekerjaan dan kewajiban di Jerman membuatnya ragu. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu tak bisa berbicara lama karena kesibukan masing-masing, Ingrid dan Arif akhirnya bertemu dalam sebuah percakapan singkat melalui video call. Ingrid, saya rasa saya harus jujur denganmu, ujar Arif, suara baritonnya terdengar serius. Saya tahu ini mungkin terdengar egois, tapi saya tidak bisa menunggu selamanya. Saya ingin kita bersama, tapi saya tidak tahu sampai kapan saya bisa menahan perasaan ini. Ingrid terdiam, matanya mulai berkaca-kaca.
Arif, saya juga merindukanmu. Saya merasa tak ada yang bisa menggantikanmu di hidup saya. Tapi, aku takut, Arif. Takut jika ini hanya akan berakhir dengan sakit. Arif menatap layar ponselnya, merasa bingung dan terluka. Kamu takut hubungan kita akan sia-sia? Kalau begitu, kenapa kita masih berjuang? Ingrid, kenapa kita tidak menyerah saja? Ingrid menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak ingin menyerah, Arif. Aku mencintaimu, tapi aku merasa terjebak dalam jarak ini. Apakah kita bisa melanjutkan ini tanpa ada kepastian? Arif memandang Ingrid dengan tatapan penuh emosi. Saya tahu ini sulit, tetapi saya percaya jika kita berdua mau berusaha, kita bisa melewati segala halangan ini. Mungkin jarak memisahkan kita, tapi saya yakin kita bisa bertahan. Jika kita benar-benar ingin bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ingrid merasa hatinya menghangat. Perkataan Arif yang penuh keyakinan memberi semangat baru dalam dirinya. Meski ketakutan dan keraguan mulai mengganggu pikirannya, Ingrid sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa Arif. Cinta mereka sudah melewati banyak hal, dan ini adalah ujian yang harus mereka hadapi. Namun, keputusan besar harus segera diambil. Ingrid mulai berpikir tentang masa depannya. Apakah ia akan kembali ke Jogja dan hidup bersama Arif? Ataukah ia akan tetap berada di Jerman? Dengan segala kenyamanan dan kesibukan yang ada, sebuah keputusan sulit yang kini menguji keteguhan hatinya. Pada suatu malam setelah perbincangan itu, Ingrid duduk di balkon apartemennya, menatap bintang yang bersinar di langit malam. Ia mengingat kembali semua kenangan indah bersama Arif, kehangatan senyumnya, percakapan-percakapan ringan mereka, dan perjalanan mereka menjelajahi Jogja bersama. Semua kenangan itu begitu hidup dalam benaknya, mengingatkan Ingrid bahwa cinta sejati memang layak diperjuangkan. Ingrid memutuskan untuk memberi diri mereka satu kesempatan lagi. Arif, saya ingin memberi kita kesempatan. Saya ingin mencoba lebih keras. Saya ingin kembali ke Jogja. Tapi kita harus berkomitmen untuk saling memperjuangkan ini. Apa kamu siap? Ujar Ingrid, suaranya penuh ketegasan. Arif tersenyum lebar mendengar kata-kata Ingrid. Saya siap, Ingrid. Saya tidak akan pernah menyerah pada kita. Malam itu, mereka berdua merasakan kelegaan yang luar biasa. Meskipun masih ada keraguan dalam hati masing-masing, mereka sadar bahwa cinta mereka jauh lebih besar daripada jarak dan kesulitan yang mereka hadapi. Ini adalah keputusan besar. Namun mereka berdua siap menjalani perjalanan panjang ini bersama-sama. Namun, ujian mereka belum berakhir. Ternyata, keputusan Ingrid untuk kembali ke Jogja tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Beberapa halangan muncul begitu saja. Keluarganya di Jerman yang khawatir, masalah pekerjaan, dan tantangan kehidupan yang tak terduga. Dan di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah mereka bisa mengatasi semua rintangan dan membangun kehidupan bersama yang penuh cinta di Jogja? Setelah percakapan yang mengubah segalanya, Ingrid memutuskan untuk mengatasi rasa takut dan keraguan yang selama ini menghantui dirinya. Ia siap kembali ke Jogja, meninggalkan kenyamanan hidup di Jerman demi menjalani hidup bersama Arif. Namun, begitu Ingrid tiba di Jogja, ia segera menyadari bahwa keputusan besar ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Hari pertama di Jogja, Ingrid merasa cemas. Ia masih terbawa perasaan campur aduk, antara kebahagiaan karena bisa bertemu Arif kembali, dan ketakutan akan kenyataan yang harus ia hadapi. Menyesuaikan diri dengan hidup baru di kota yang asing baginya, jauh dari keluarga dan teman-teman, bukanlah perkara mudah. Namun, cinta membuatnya berani menghadapi semuanya. Saat ia tiba di rumah Arif, ia merasa sedikit lega. Arif menyambutnya dengan senyuman hangat, seperti biasa, namun Ingrid bisa melihat adanya kecemasan di wajahnya. Selamat datang di Jogja, Ingrid. Ini rumah kita sekarang, kata Arif, sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil sederhana di pinggir kota. Ingrid tersenyum, meskipun hatinya sedikit tertekan. Rumah itu kecil dan sederhana, jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa inilah kenyataan yang harus ia terima. Rumah itu adalah tempat yang akan mereka bangun bersama, tempat di mana impian mereka berdua akan menjadi kenyataan. Ini lebih dari cukup, Arif. Kita akan membuatnya menjadi rumah yang penuh dengan kenangan, jawab Ingrid dengan suara lembut, berusaha menguatkan dirinya.
Namun, kehidupan di Jogja tidak semulus yang Ingrid bayangkan. Di luar masalah finansial yang mulai muncul, Ingrid juga merasa sulit beradaptasi dengan gaya hidup sederhana Arif. Pekerjaan Arif sebagai supir truk yang tak menentu membuat kehidupan mereka seringkali terombang-ambing. Ingrid harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mencuci pakaian dengan tangan, memasak makanan sederhana, dan hidup dengan anggaran yang terbatas. Arif, bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan hanya mengandalkan penghasilanmu sebagai supir truk? Aku tahu kita bisa bekerja sama, tapi aku khawatir. Ingrid mengungkapkan kegelisahannya suatu malam setelah makan malam sederhana di rumah. Arif menatapnya dengan penuh pengertian. Ingrid, saya tahu hidup ini tidak mudah. Tapi saya janji, saya akan bekerja keras untuk kita berdua. Kita punya waktu, kita punya impian, dan saya percaya kita bisa melewati semuanya bersama. Meski Arif mencoba meyakinkan Ingrid, perasaan cemas masih menghantui mereka. Ingrid merasa ada tekanan yang besar. Ia merasa kesepian, jauh dari rumah, dan kadang merindukan kehidupan di Jerman yang lebih teratur. Di sisi lain, Arif juga merasa tertekan, berusaha menjaga kebahagiaan Ingrid di tengah keterbatasan mereka. Suatu malam, setelah Arif kembali dari perjalanan panjangnya, mereka duduk berdua di teras rumah kecil mereka. Ingrid melihat Arif yang terlihat lelah, wajahnya yang biasanya ceria kini tampak kusam. Ia merasa tergerak untuk memberikan dukungan lebih, meski hatinya masih penuh dengan kekhawatiran. Arif, aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kita punya banyak tantangan, dan aku juga tahu aku harus lebih sabar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan ada di sini. Selalu. Kita akan melalui ini bersama, kata Ingrid dengan penuh ketulusan. Arif menatap Ingrid dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah ada di sini. Ingrid, kamu sudah memberi saya kekuatan untuk terus berjuang. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, cinta mereka tetap menjadi kekuatan yang memandu mereka. Meskipun masalah demi masalah datang silih berganti, Ingrid dan Arif semakin belajar untuk saling mendukung dan menerima kenyataan hidup mereka. Mereka menyadari bahwa cinta bukanlah tentang hidup dalam kemewahan, tetapi tentang bagaimana mereka bisa bersama dalam menghadapi segala rintangan. Namun, ujian mereka belum berakhir. Ternyata, ada hal lain yang harus mereka hadapi, dan kali ini, ujian itu datang dari luar. Keluarga Ingrid di Jerman mulai khawatir dengan keputusannya untuk tinggal di Jogja, dan mereka mulai memberikan tekanan yang semakin besar. Di sisi lain, Arif juga dihadapkan pada masalah besar yang mengancam pekerjaan dan kehidupannya. Saya tidak bisa terus seperti ini, Ingrid. Saya merasa terjepit. Kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan ke depannya, kata Arif dengan penuh keputusasaan suatu malam. Ingrid menatap Arif dengan mata penuh pengertian. Saya tidak akan pergi, Arif. Saya sudah memilihmu. Kita akan hadapi ini bersama. Namun, apakah mereka bisa bertahan dari semua tantangan ini? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan yang datang? Hanya waktu yang akan menjawab. Kehidupan Ingrid dan Arif di Jogja semakin berat. Terkadang, Ingrid merasa seakan ia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal di Jerman. Ada saat-saat ketika keraguan kembali muncul. Apakah keputusan ini benar? Apakah mereka bisa bertahan dalam segala kesulitan yang datang? Tetapi di sisi lain, cinta yang mereka bagi memberi Ingrid kekuatan untuk terus melangkah. Pagi itu, setelah semalaman berdebat tentang masa depan mereka, Ingrid terbangun dengan perasaan cemas. Ia melihat Arif yang sedang bersiap-siap untuk berangkat mengantar barang keluar kota. Arif tampak lebih lelah dari biasanya, dan Ingrid bisa merasakan beban berat yang ia bawa. Arif, apakah kamu benar-benar yakin bisa terus menjalani hidup seperti ini? Tanya Ingrid. Arif menatap Ingrid dengan tatapan yang lebih serius. Ingrid, saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu kita berdua merasa lelah, tapi saya percaya kita bisa melewati semuanya. Saya tidak bisa berhenti berjuang untuk kita. Saya janji, saya akan selalu berusaha. Meski kata-kata itu terdengar penuh harapan, Ingrid bisa merasakan keraguan yang mendalam dalam diri Arif. Sepertinya, beban hidup mereka sudah terlalu berat untuk mereka berdua pikul. Namun, Ingrid juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan yang mudah bagi mereka. Mereka telah menempuh begitu banyak perjalanan bersama, dan cinta mereka sudah terlalu dalam untuk dibuang begitu saja. Setelah Arif pergi bekerja,
Ingrid duduk di ruang tamu yang sederhana, merenung tentang hidup mereka. Ia memikirkan keluarganya di Jerman yang terus menekan agar ia pulang, dan teman-temannya yang menyarankan agar ia kembali ke kehidupan yang lebih aman dan terjamin. Tapi Ingrid tahu, hatinya sudah memilih. Ia memilih Arif. Ia memilih untuk berjuang, meskipun itu berarti hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang pernah ia miliki. Hari itu, Ingrid memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan, dengan tujuan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, mencoba lebih banyak hal baru untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua, yang menjual sayur mayur segar. Ingrid merasa tertarik untuk berbicara dengannya. "Permisi, Ibu. Apakah Ibu bisa memberi sedikit nasihat tentang hidup di Jogja?" tanya Ingrid dengan penuh rasa hormat. Wanita tua itu tersenyum hangat dan menjawab, "Kehidupan di sini memang penuh tantangan, Nak. Tapi percayalah, yang terpenting adalah hati. Jika hati kita lapang, segala kesulitan bisa dilalui. Kamu harus ikhlas menerima kehidupan ini, dan belajar untuk menikmati setiap momen kecil." Kata-kata wanita itu menyentuh hati Ingrid. Ia merasa bahwa meskipun hidup di Jogja penuh dengan keterbatasan, ada banyak pelajaran berharga yang bisa ia ambil. Ia mulai menyadari bahwa mungkin hidup yang sederhana ini justru mengajarinya banyak hal tentang kebahagiaan sejati. Namun, setelah beberapa minggu, masalah baru datang. Arif mendapat kabar buruk. Perusahaan tempat ia bekerja sebagai supir truk mengalami kesulitan finansial, dan mereka mulai mengurangi jumlah pekerjaan yang diberikan kepada para supir. Arif kini merasa khawatir akan masa depan mereka. "Ingrid, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan saya. Kalau terus begini, kita mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Ingrid mendengarkan dengan seksama, merasa betapa beratnya perasaan Arif. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus mereka lewati. "Arif, kita sudah melewati banyak hal. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Mungkin ini saatnya kita mencari cara baru untuk mengubah hidup kita," jawab Ingrid dengan keyakinan. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Arif yang sudah berpengalaman dalam dunia transportasi, berpikir untuk memulai usaha angkutan barang secara mandiri. Ingrid, meskipun baru dalam dunia usaha, memutuskan untuk memberikan dukungan penuh. "Arif, saya akan mendukungmu. Kita akan membuat ini berhasil bersama," kata Ingrid, sambil memegang tangan Arif dengan lembut. Mereka mulai merencanakan usaha itu, meskipun mereka tidak memiliki banyak modal. Namun, dengan keberanian dan tekad, mereka memulai dari yang kecil. Ingrid mulai belajar tentang manajemen usaha dan membantu Arif dalam segala hal yang bisa ia lakukan. Mereka membuka sebuah layanan angkutan barang kecil dengan menggunakan truk milik Arif. Meskipun segala sesuatunya terasa sulit, mereka berdua bertekad untuk membuat usaha ini berhasil. Namun, dalam setiap langkah yang mereka ambil, ada banyak rintangan yang datang. Kadang, mereka merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi cinta yang mereka miliki satu sama lain membuat mereka terus maju. Mereka belajar bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup, dan segala hal membutuhkan perjuangan. Tetapi, selama mereka tetap bersama, Ingrid dan Arif tahu bahwa mereka bisa melewati apapun. Suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Arif dan Ingrid duduk berdua di rumah sederhana mereka. Ingrid menatap Arif dengan penuh cinta, dan Arif balas menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Arif, kita telah menjalani banyak hal bersama. Meskipun hidup kita sederhana, tapi saya merasa kita memiliki segala yang kita butuhkan, selama kita punya satu sama lain," kata Ingrid, suaranya penuh dengan perasaan yang mendalam. Arif tersenyum, menggenggam tangan Ingrid. "Saya berjanji akan selalu berjuang untuk kita, Ingrid. Karena kamu adalah segalanya bagi saya." Malam itu, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka tahu satu hal pasti. Mereka akan selalu bersama, berjuang bersama, dan mencintai satu sama lain tanpa batas. Meskipun banyak rintangan yang datang silih berganti, Ingrid dan Arif tidak pernah berhenti berusaha. Usaha angkutan barang yang mereka mulai perlahan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Perlahan, mereka mulai mendapatkan lebih banyak klien, dan meskipun bisnis mereka masih kecil, mereka merasa semakin kuat sebagai pasangan.
Cinta mereka tidak hanya menguatkan satu sama lain, tetapi juga memberi mereka motivasi untuk terus maju. Namun, meskipun mereka terus maju, masalah finansial tetap menjadi bayangan yang menghantui mereka. Arif masih sering merasa cemas apakah usaha ini cukup untuk menopang kehidupan mereka, dan Ingrid pun merasa tekanan besar. Namun, mereka tetap berjuang bersama, memikirkan cara baru untuk memperbesar usaha mereka. Suatu hari, Ingrid duduk bersama Arif di rumah sederhana mereka, yang kini lebih terasa hangat dan penuh dengan harapan. Mereka sedang merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk usaha mereka, ketika Ingrid mendapat telepon dari keluarganya di Jerman. "Halo, Ingrid, kami ingin tahu kapan kamu akan pulang. Kami sangat merindukanmu. Ini semakin sulit untuk kita, dan kami pikir sudah saatnya kamu kembali ke Jerman." Suara ibunya terdengar penuh harap di ujung telepon. Ingrid terdiam mendengar kata-kata ibunya. Ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Apakah ia telah membuat keputusan yang salah? Apakah ia benar-benar bisa hidup di Jogja bersama Arif, jauh dari keluarganya yang sangat mencintainya? Tetapi, saat ia menatap Arif yang duduk di depannya, Ingrid tahu bahwa perasaan cintanya pada Arif jauh lebih besar dari apapun yang ada di Jerman. Saya tidak tahu. Saya masih di sini, berusaha. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi, jawab Ingrid dengan suara yang sedikit serak. Saya berjanji akan tetap berhubungan, tapi sekarang saya merasa saya perlu berada di sini. Setelah menutup telepon, Ingrid menatap Arif dengan mata yang penuh beban. Arif, keluarga saya di Jerman ingin saya pulang. Mereka bilang sudah cukup lama saya di sini, dan mereka merindukan saya. Tapi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa terjepit di antara dua dunia. Arif menatap Ingrid dengan tatapan yang penuh pengertian, meskipun matanya juga mencerminkan kekhawatiran. Ingrid, saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu kamu sangat mencintai keluargamu, dan saya juga tahu bagaimana rasanya rindu akan rumah. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak perlu memilih antara saya dan keluarga. Kamu bisa memiliki keduanya. Kita akan menyelesaikan ini bersama, dan kita akan mencari jalan yang terbaik. Ingrid merasakan ketulusan dalam kata-kata Arif. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka sulit, Arif selalu ada untuknya. Cinta Arif memberinya kekuatan untuk menghadapi semuanya, termasuk pilihan sulit yang harus ia buat. Malam itu, setelah berbincang panjang, Ingrid memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya. Ia menulis tentang perasaannya, tentang bagaimana ia merasa sangat terhubung dengan Arif, dan bagaimana ia ingin terus berjuang bersama di Jogja. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun ia merindukan mereka, ia ingin memberikan kesempatan bagi hidup yang baru ini. Ia berjanji untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarganya dan sering berkomunikasi dengan mereka. Pada saat yang sama, Arif juga semakin serius dalam memperbesar usaha mereka. Ia mulai mencari peluang baru untuk mengembangkan bisnis angkutan barang mereka, termasuk mencari kerjasama dengan beberapa perusahaan lokal yang membutuhkan layanan pengiriman barang. Dengan tekad yang semakin kuat, Arif tahu bahwa untuk menjaga hidup mereka di Jogja, mereka harus terus bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai merasakan dampak positif dari usaha yang mereka bangun. Usaha mereka semakin berkembang, dan mereka bisa merasakan hasil kerja keras mereka. Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Ingrid dan Arif semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Di sisi lain, hubungan mereka semakin kuat. Ingrid merasa bahwa meskipun ia jauh dari keluarganya, ia telah menemukan rumah baru di hati Arif. Cinta mereka menjadi lebih dalam dan lebih nyata setiap hari. Meskipun banyak hal yang harus mereka korbankan, mereka tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Suatu sore, setelah mereka menyelesaikan pekerjaan, Ingrid dan Arif duduk bersama di depan rumah kecil mereka, menikmati matahari terbenam yang indah. Ingrid memandang Arif dengan senyum yang tulus. Arif, saya tahu hidup kita tidak selalu mudah, tapi saya merasa bahwa saya telah menemukan tempat saya di sini, bersama kamu. Arif merangkul Ingrid dengan penuh kasih. Saya juga merasa begitu. Ingrid, tidak ada yang lebih saya inginkan selain melihat kamu bahagia di sini. Kamu adalah hidup saya sekarang. Malam itu, mereka berdua merencanakan masa depan mereka dengan penuh harapan. Ingrid tahu bahwa meskipun dunia luar seringkali memberi tekanan, selama ia dan Arif tetap bersama, mereka bisa menghadapinya. Cinta mereka tidak hanya mengikat mereka,
tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Dengan usaha yang semakin berkembang, hubungan yang semakin kuat, dan harapan yang tak pernah padam, Ingrid dan Arif tahu bahwa mereka siap untuk masa depan yang penuh tantangan. Namun, satu hal yang pasti, selama mereka bersama, tak ada yang bisa menghalangi cinta mereka.